Salam saudara dan saudari yang kekasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Sekali lagi kita diberikan kesempatan dan peluang untuk bersekutu bersama-sama di hadapan Tuhan, memuji, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur sebab di dalam keadaan stay at home, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, di dalam hal ini pun kita harus syukuri dan taati, sebab di dalam hal ini kita benar-benar dapat menghayati, dapat mengerti bagaimana kita duduk mendengarkan firman Tuhan atau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan selama beberapa bulan ini. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan, dan ini merupakan suatu kesinambungan daripada khotbah-khotbah minggu-minggu yang lalu. Dan teks pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil atau terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 13 sampai yang ke-23. Sekali lagi saya ulang, teks pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ke ayat 23 di bawah tajuk Jangan Memberi Batu Sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau makan daging atau minum anggur. Maaf, saya ulang sekali lagi. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudara. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum
karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita meneruskan pendengaran akan firman Tuhan, marilah kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Sekali lagi kami dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu sebentar tadi kami bacakan di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan di hadapan-Mu, supaya kami sama-sama dapat menghayati, dapat memahami, mengerti maksud firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan semuanya ini kami serahkan, sandarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab gereja kita PCS di dalam setiap tahun memberikan suatu tema, mengedarkan buku pembimbing pengkhotbah, dan untuk tema hari ini kita diberikan suatu tema yang berjudul atau bertajuk ketergantungan dalam Kristus. Dan subtema yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini yaitu saling bergantung dalam pembangunan iman. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita sebentar tadi yang dimulai di dalam ayat yang ke-13 merupakan suatu penyambung daripada perikop pertama dalam pasal ini. Selain itu, ayat ini mengungkapkan situasi jemaat Roma yang memiliki perselisihan faham di kalangan anggota jemaat. Apa tidaknya, anggota jemaat Roma mempunyai dua golongan anggota yang memiliki dasar pemahaman yang berbeza mengenai kekristenan. Golongan pertama terdiri daripada Kristen Yahudi. Mereka berlatar belakang agama Yahudi yang taat kepada peraturan-peraturan dalam hukum Taurat. Dalam hal makanan, mereka sangat mentaati tentang halal dan haram. Tidak boleh makan ini atau tidak boleh makan itu. Ini halal dan itu haram. Tentang bulan, mereka tidak pernah ketinggalan tentang bulan-bulan perayaan. Tentang hari, mereka begitu menghormati hari Sabat atau hari perhentian. Mereka adalah golongan atau orang-orang yang bersunat secara lahiriah. Mari kita bacakan Galatia 4 ayat yang ke-10.
Begini bunyi firman Tuhan. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Saya ulang sekali lagi. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Itu adalah golongan kedua golongan pertama daripada anggota jemaat yang ada di Roma. Dan golongan kedua ialah golongan Kristen bukan Yahudi atau bangsa-bangsa lain yang menjadi Kristen. Mereka tidak terikat oleh latar belakang kehidupan setelah menjadi Kristen, bahkan menggunakan kemerdekaan Kristen dalam kehidupan mereka. Jelas sekali perbedaan tersebut memicu kepada perselisihan paham, bahkan yang lebih parah, saling menghakimi di antara satu dengan yang lain. Walaupun hal-hal yang remeh-temeh seperti makanan. Dalam hal ini, Rasul Paulus menekankan kasih sebagai keutamaan melebihi hal-hal lain, terlebih hanya sekadar makanan. Ini dijelaskannya di dalam ayat yang ke-15 yang sudah kita bacakan sebentar tadi. Namun mari kita bacakan bersama sekali lagi agar ianya menjadi sangat jelas kepada kita semua. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan atau apa yang dituntut oleh kasih tersebut di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 sebentar tadi. Oleh itu, sekali lagi kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Di bawah tajuk kasih. Begini bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah tuntutan kasih, dan kita perlu hidup secara praktik di dalamnya. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, secara tidak sadar, melalui makanan, kita sudah menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita telah melukai mereka, dan kita telah mengakibatkan mereka berdosa. Lebih dari itu,
kemungkinan besar kita telah menista Tuhan atas apa yang kita makan. Untuk lebih jelas, saya mengajak saudara-saudari untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan tentang makanan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan di bawah tajuk nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat yang ke-13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Supaya lebih jelas, mari kita membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama tentang makanan. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sangat jelas bahwa firman Tuhan menekankan kepada kita semua bahwa di dalam hal makanan, walaupun ia merupakan sesuatu yang penting, tetapi pada masa yang sama, ia merupakan suatu hal yang remeh-temeh dan tanpa kita sadari dapat melukai hati saudara-saudara kita, dan pada masa yang sama tanpa kita sadari juga, mungkin kita sudah menyakiti hati Tuhan melalui pemakanan kita. Secara keseluruhan, firman Tuhan memberi perintah kepada kita agar kita tidak menjadi batu sandungan. Saya ulang sekali lagi, bahwa secara keseluruhan ayat firman Tuhan yang kita sudah bacakan sebentar tadi di dalam Roma 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-23 itu memberi peringatan kepada kita agar kita tidak menjadi batu sandungan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita menjadi batu loncatan dan bukan menjadi batu sandungan. Selanjutnya, saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita saling membangun iman sesama apabila kita menjadi batu sandungan kepada mereka? Ini merujuk kepada subtema yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Saya ulang sekali lagi, bagaimana kita saling membangun iman sesama apabila kita menjadi batu sandungan kepada mereka.
kita harus banyak mengoreksi dan menyangkal diri, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Saya ulang sekali lagi, kita harus banyak mengoreksi dan menyangkal diri, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita bukan tuan atas diri kita, juga bukan pemilik. Tugas kita dalam kehidupan ini bukan untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, apa yang kita lakukan apabila tanpa sengaja kita menyebabkan orang lain terjatuh atau tersandung melalui makanan ataupun tindakan kita? Selanjutnya, apa yang kita lakukan apabila tanpa sengaja kita menyebabkan orang lain terjatuh atau tersandung melalui makanan ataupun tindakan kita? Mari kita kembali kepada ayat yang ke-21 di dalam Roma 14 ayat yang ke-21. Sebab ayat ini merupakan jawabannya. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Dalam arti kata yang lain, kita rela melepaskan kebiasaan agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya ulang sekali lagi. Dalam arti kata yang lain, rela melepaskan kebiasaan agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 7d berkata, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita sepanjang perikop ini menekankan tentang makanan. Oleh itu, mari kita bacakan ayat yang ke-17 di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini merupakan suatu anjakan kepada pemahaman yang baru tentang kerajaan Allah. Ini karena kekristenan tidak terdiri dari boleh atau pantang memakan makanan dan minuman yang ini atau yang itu. Ini karena kekristenan tidak terdiri dari
boleh atau pantang memakan makanan dan meminum minuman yang ini atau yang itu. Namun demikian, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak boleh salah tafsir sehingga mengambil keputusan untuk memakan dan meminum minuman yang boleh memudaratkan tubuh jasmani kita. Itu terdapat di dalam pembacaan kita sebentar tadi, atau ayat firman Tuhan yang kita sudah bacakan sebentar tadi, yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dan ke-13. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya, kekristenan tidak memberikan peraturan tentang soal-soal itu dalam cara yang bagaimanapun. Kekristenan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh itu, kita harus mengerahkan seluruh tenaga kita untuk mengejarnya dan harus mempraktikannya dengan penuh kepedulian. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, saya ulang beberapa ayat atau kalimat yang sudah kita dengarkan sebentar tadi. Yang pertama, kekristenan tidak terdiri dari boleh atau pantang memakan makanan dan minuman yang ini atau yang itu. Namun demikian, kita tidak boleh salah tafsir sehingga mengambil keputusan untuk memakan dan meminum minuman yang boleh memudaratkan tubuh jasmani. Selanjutnya, kekristenan tidak memberikan peraturan tentang soal itu atau soal makanan dalam cara yang bagaimanapun. Kekristenan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh itu, kita harus mengerahkan seluruh tenaga kita untuk mengejarnya dan harus memperhatikannya dengan penuh kepedulian. Akhir sekali, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, ayat 19 berbunyi, sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama sebentar tadi. Kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau tanamkan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pribadi kami, supaya ianya tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan dimanapun kami berada, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan semua doa ini kami serahkan, sandarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Amin.